Selamat pagi, nama saya Wilmar Friend dari kelas 12 IPS 2, absen 34. Yang terhormat kepada Ibu Yeni selaku penguji ujian praktik Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Rawa Pening. Pada zaman dahulu, di desa Ngasem, hidup seorang gadis bernama Endang Sawitri. Penduduk desa tak seorang pun yang tahu kalau Endang Sawitri punya seorang suami. Namun, ia hamil. Tak lama kemudian, ia melahirkan dan sangat mengejutkan penduduk karena yang dilahirkan bukan seorang bayi, melainkan seekor naga. Anehnya, naga itu bisa berbicara seperti halnya manusia. Naga itu diberi nama Baru Klinting. Lalu, seiring berjalannya waktu, Baru Klinting pun kian beranjak dewasa. Ia mulai berpikir siapakah ayahnya yang sebenarnya, dan ia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya. "Ibu, ada apa nak? Tidak biasanya kamu seperti ini. Apa yang membuat kamu gelisah?" "Sebenarnya, siapa ayahku, Bu? Di mana ia sekarang?" Tak tega melihat anaknya yang terus-menerus penasaran, sang ibu pun menjawab, "Ayahmu adalah seorang raja bernama Ki Hajar Salokantara, nak. Kini dia sedang bertapa di gua lereng Gunung Telomoyo. Mungkin ini sudah waktunya kamu mencari dan menemui bapakmu. Jangan lupa untuk menunjukkan kelintingan atau lonceng di lehermu itu, karena itu adalah peninggalan ayahmu dan itu merupakan bukti bahwa kau adalah anaknya." Setelah mendapat restu, Baru Klinting pun bergegas mendaki Gunung Telomoyo. Ia pun akhirnya sampai di mulut gua, tetapi dia berhenti sejenak. "Apakah ayahku benar ada di sini? Bagaimana jika dia tidak mau menemuiku? Sudahlah, yang penting aku masuk saja dulu." Di dalam gua, Baru Klinting melihat seorang pertapa tua. Ia pun bertanya, "Maaf, apakah Tuan Ki Hajar Salokantara?" "Benar. Siapa kau?" "Aku adalah Baru Klinting. Ibuku bernama Endang Sawitri. Kata ibu, kalung kelintingan ini adalah peninggalan Tuan dan menjadi bukti bahwa aku adalah anakmu, Tuan." "Kau anakku?" Ki Hajar Salokantara diam sejenak. Kemudian ia berkata, "Kelintingan itu memang peninggalanku. Namun, aku masih butuh bukti. Jika kau bisa melingkari Gunung Telomoyo dan bertapa selama 1 tahun, maka aku akan mengakui kau sebagai anakku." "Baiklah, Tuan." Dan akhirnya ia melaksanakan perintah Ki Hajar Salokantara dan melingkarkan tubuhnya di Gunung Telomoyo, dan ia pun bertapa. Suatu ketika di desa Patok, beberapa warga ingin berburu hewan rusa di dalam hutan. Akan tetapi tak seorang pun mendapatkan 1 ekor rusa itu. "Wah, mungkin hari ini kita tidak akan bisa mendapatkan hewan tersebut. Kita pulang sajalah." Tunggu sebentar. Aku melihat seekor ular besar." "Hehehe, kita bawa saja daging ini." "Wah, betul sekali. Tapi, apakah ular ini tidak berbahaya?" "Tidak akan berbahaya, soalnya dia sedang tertidur." Kemudian mereka memotong daging itu lalu membawa pulang. Dan mereka tidak tahu bahwa daging ular itu adalah Baru Klinting.
Sesampainya di desa, para penduduk warga pun langsung mengadakan pesta besar-besaran. Tak lama kemudian, ada seorang anak kecil yang berbadan busuk yang ikut merayakan pesta untuk meminta makanan. Namun, warga pun mengusirnya. "Hei kau anak busuk, pergi dari sini. Kalau kau tidak pergi, nanti akan kupukul kau." "Baiklah, aku akan pergi dari pesta ini." Lalu baru Kelinting pergi dan menghampiri rumah seorang nenek janda tua. "Nenek, apakah aku boleh meminta makanannya, Nek?" "Boleh, Nak. Silakan masuk." "Baik, Nek. Nama kamu siapa, Nak?" "Nama saya baru Kelinting, Nek." "Nek, saat nanti mendengar suara gemuruh, Nenek siapkan lesung ya. Aku pamit dulu, Nek. Terima kasih banyak." "Iya, anak manis." Baru Kelinting pun kembali ke pesta warga desa itu. Namun, apa daya, warga pun mengusir kembali baru Kelinting. "Hei kau anak busuk, kenapa kau kembali lagi? Pergi kau dari sini, aku tendang kau." "Baiklah, aku akan pergi dari pesta ini. Kan tetapi, ada yang bisakah mencabut lidi ini?" "Bocah gemblung, sini, biar aku yang mencabutnya." Lidi ini sangat berat untuk dicabut." Semua warga yang mencabut, tak ada yang bisa mencabut lidi tersebut. Lalu, baru Kelinting pun mencabutnya. "Baiklah, karena tak ada seorang pun yang dapat mencabut lidi ini, biarkan aku yang mencabutnya." Akhirnya, dari cabutan lidi tersebut, muncul mata air yang semakin lama semakin deras dan banjir besar. Lalu penduduk tersebut tewas semua, kecuali nenek janda yang baik hati itu, karena dia menggunakan lesung sebagai perahu. Karena air yang muncul dari cucuran mata air itu berwarna bening, maka danau tersebut kini diberi nama Rawa Pening, yang berada di desa tersebut. Itulah ceritanya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.